Yo nakama, kali ini kita akan membahas 3 halaman yang menarik untuk dibahas. Ada dari anime Spy X Family, ada dari Attack on Titan, dan ada dari anime Demon Slayer. Yuk langsung saya masuk ke pembahasan. Klan Ackerman salah satu keturunan paling misterius di Attack on Titan. Mereka bukan Titan, tapi kekuatannya bahkan bisa menyamai Titan dalam bentuk manusia. Dan rahasia terbesarnya, setiap Ackerman memiliki pemicu trigger sebuah momen atau seseorang yang membangkitkan seluruh potensi bertarung mereka seperti membuka pintu memori kekuatan para leluhur Ackerman. Kita lihat contohnya dulu. Mikasa triggernya adalah Eren, momen saat ia menyadari bahwa jika ia ingin bertahan hidup, ia harus bertarung. Kenny Ackerman triggernya adalah Uri Reis, saat ia nyaris dibunuh dan tiba-tiba seluruh kekuatan Ackerman mengalir dalam tubuhnya. Lalu bagaimana dengan Levi Ackerman? Siapa sebenarnya pemicunya? Banyak orang percaya bahwa Kenny adalah trigger Levi. Kenny menekan Levi di dunia bawah yang dikelam, menjadikannya bertarung, menjadikannya bertahan hidup, menjadikannya menjadi binatang buas di medan pertempuran. Dan benar di tangan Kenny, Levi berkembang menjadi makhluk berbahaya yang bahkan sebelum bergabung dengan pasukan, sudah menjadi prajurit paling mematikan di dunia bawah. Tetapi disinilah twistnya, Kenny bukan trigger Levi. Kenny memandi membentuk tubuh Levi tapi bukan Yuania. Levi belum membangkitkan kekuatan Ackerman sepenuhnya saat bersama Kenny. Karena Levi hanya diajari cara bertahan hidup, Api belum pernah percaya pada seseorang. Dan saat Levi bertemu Erwin Smith, semuanya berubah. Erwin bukan hanya atasan, dia adalah orang pertama yang memberi Levi alasan untuk bertarung, bukan hanya bertahan hidup. Untuk pertama kalinya, Levi mempercayai seseorang tanpa syarat. Levi bertarung bukan untuk dirinya tapi untuk mimpi dan idealisme Erwin. Saat itulah trigger Levi aktif, bukan oleh ancaman, bukan oleh penggayaran brutal tapi oleh keyakinan. Itulah kenapa puncak kekuatan Levi, kecepatan, refleks tanpa celah, kepintaran bertarung supernatural, hingga kemampuan menimbulih Titan tanpa menyentuh tanah, semuanya muncul setelah ia bertemu Erwin. Kenny menempa tubuh Levi, tapi Erwin membangkitkan kekuatan Ackerman sepenuhnya. Dan sejak hari itu, selama Erwin masih bernapas atau tidak, Levi berani pada satu halaman dia tidak akan berhenti sampai musuh mereka habis. Itulah alasan mengapa Levi disebutan paragu, prajurit terkuat umat manusia. Pernahkah kalian bertanya kenapa Lloyd Forger, mata-mata kelas 8 dengan kecerdasan analisis tingkat internasional, tidak pernah menyadari bahwa Yor adalah pembunuh bayaran? Padahal Lloyd mampu membaca gestur orang, menilai kebohongan, memprediksi strategi militer, namun tetap gagal total membaca istrinya sendiri. Mari kita kupas alasannya, dan ternyata lebih masuk akal dari yang kalian kira. Pertama, Lloyd tidak pernah mencurigai Yor sejak awal karena Yor bukan target misi. Fokus Lloyd hanyalah pada operasi Strik menembus Akademi Eden dan mendekati Donovan Desmond. Semua data, energi, dan kecurigaan Lloyd hanya diarahkan kepada siapapun yang terkait misi itu. Yor, di matanya, hanyalah wanita pekerja kantoran yang butuh pasangan palsu untuk menghindari tekanan sosial. Tidak ada alasan bagi Lloyd untuk menyelidikinya. Kedua, Yor sangat bersih secara identitas. Semua dokumen Yor, alamat, pekerjaan, catatan pajak, bahkan rekam medis disiapkan dengan sempurna oleh organisasi Garden. Tidak ada celah data digital, tidak ada catatan hitam, tidak ada transaksi keuangan mencurigakan. Bahkan seorang mata-mata genius pun tidak bisa mendeteksi sesuatu yang tidak tercatat di dunia nyata. Ketiga, Yor tidak bertingkah seperti pembunuh bayaran. Tidak ada trauma, tidak ada paranoia, tidak ada tanda pengest, tidak ada dendam pribadi. Yor bukan tipikal tokoh gelap dalam dunia kriminal. Dia naif, pemalu, polos, dan mudah gugup, kombinasi sifat yang membuat Lloyd semakin yakin tidak mungkin wanita seperti ini adalah seorang pembunuh. Keempat, Lloyd percaya pada peran keluarga, bahkan jika awalnya palsu. Saat Anya mulai berkembang, saat rumah itu terasa seperti keluarga sungguhan, Lloyd secara tidak sadar menurunkan pertahanannya terhadap Yor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lloyd menemukan kehangatan, sesuatu yang tidak pernah dia punya selama perang. Ketika hati ikut bermain, logika seorang mata-mata tidak lagi sempurna. Terakhir, alasan terbesar Lloyd tidak mencari pembunuh. Dia mencari kedamaian dunia, sementara Yor bukan ancaman bagi perdamaian.
Dua orang berbahaya tetapi bertujuan baik saling bertemu untuk alasan yang disalah, tapi menghasilkan hubungan yang benar. Dan karena itulah Lloyd tak pernah menyadari kebenaran Yor. Bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia tidak ingin percaya bahwa orang baik yang dia temui sebenarnya adalah monster dalam gelap. Dan ironisnya Yor juga tidak menyadari bahwa Lloyd adalah mata-mata keluarga palsu yang perlahan berubah menjadi keluarga paling tulus di Sampai Family. Bilangnya saya salah, tapi ketika kebenaran mereka akhirnya terbuka, itu akan jadi salah satu momen paling emosional dalam siarah anime. Pernahkah kalian bertanya, kenapa Tanjiro bisa menggunakan pernapasan matahari? Padahal dia bukan keturunan Yoriichi, alasannya hanya karena gerakan Yoriichi diwariskan melalui tarian Kagura dan diturunkan dari generasi ke generasi. Maka seharusnya Kokushibo Meichikatsu, saudara kandung Yoriichi, yakni saya kecil, melihat gerakannya jauh lebih layak menguasainya. Atau minimal, para pemburu iblis di zaman Yoriichi semestinya bisa menirunya juga. Namun kenyataannya tidak satu pun dari mereka mampu, yakni memegang pernapasan matahari Yustu Tanjiro ratusan tahun setelah Yoriichi meninggal. Dan disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Tanjiro hanya melihat tarian Kagura? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang melewati batas waktu dan kehidupan? Sekarang masuk ke fakta penting. Di chapter 192, Tanjiro bukan hanya melihat ingatan Sumiyoshi. Yang kita lihat adalah Tanjiro sendiri, dengan dua anting Hanafuda berteriak kepada Yoriichi saat Yoriichi hendak pergi, dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu merendahkan dirimu. Aku akan mewariskan anting dan pernapasan matahari ke generasiku di masa depan dan aku beriani padamu." Kalimat itu bukan sekadar ingatan turunan. Itu terdengar seperti yani pribadi, seolah hubungan mereka berlangsung dalam satu kehidupan, bukan hanya memori. Dan dari sinilah muncul teori besar di kalangan fans. Tanjiro adalah reinkarnasi dari Sumiyoshi. Sedangkan Tanjiro, ayah Tanjiro, merupakan reinkarnasi dari Yoriichi. Yoriichi yang mati sendirian dan tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup kembali sebagai Tanjiro, dengan keluarga dan anak yang dia cintai. Sumiyoshi teman yang menyimpan rasa hormat dan Yani kembali sebagai Tanjiro untuk menepati Yani itu melalui generasinya. Ketika digabungkan, baru masuk akal kenapa hanya Tanjiro yang bisa mencapai matahari. Bukan hanya karena melihat tarian Kagura. Bukan sekadar ingatan turun-temurun, tapi karena Iwa pewarisnya sendiri yang kembali ke dunia untuk menyelesaikan Yani Yoriichi. Di anime shonen lain, fenomena seperti ini bukan halaman baru. Yui Itadori saya memiliki ingatan ibunya yang dirasuki kenyaku padahal Yui bahkan belum lahir. Jadi, konsep ingatan atau takdir sebelum lahir sangat mungkin terjadi. Jadi sekali lagi Tanjiro bisa menggunakan pernapasan matahari bukan hanya karena dia mempelajarinya, tapi karena dia adalah pewarisnya, secara Iwa, secara takdir, secara reinkarnasi Yoriichi Sumiyoshi Tanjiro. Warisan matahari tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu orang yang berani untuk menyalakannya lagi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian tertarik dengan pembahasan seperti ini, silahkan komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan seperti ini. Sampai bertemu di pembahasan lainnya.